Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita manhwa The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, pertarungan Gusanggem melawan Long Ten berlangsung dengan amat lancar dan pastinya Gusangga adalah orang yang memenangkannya. Selain berurusan dengan Long Ten, karena ternyata ada seorang penyusup yang diam-diam mengintip, pada akhirnya setelah mengikutinya, Gusangga membantai habis seluruh keluarganya. Masuk ke cerita saat ini. Di saat Gusangga sedang sibuk dengan semua aktivitasnya, di sisi lain dapat terlihat dua bawahan Shilling sedang memperdebatkan sesuatu. Usut punya usut, ternyata alasan kekesalan mereka karena ternyata saat ini Yiling sedang pergi melanjutkan perjalanan menyusuri reruntuhan untuk menemukan harta karun Kaisar kuno surgawi. Namun perlu diingat, karena sampai sejauh ini Yiling tidak mengatakan tujuannya, semua orang kecuali Gusangga dan bawahannya tidak mengetahuinya, termasuk mereka berdua. Apalagi saat ini Yiling sedang menyamar menjadi Yining, dan untuk reruntuhan yang dibicarakan itu mengacu pada pemukiman orang-orang dari benua kuno. Kembali lagi ke keduanya. Mereka terlihat benar-benar kesal karena Yiling hanya ingin membawa Shilling dan Yinme. Selain itu, meskipun sudah lama menunggu, namun sampai detik ini mereka sama sekali belum menerima berita apa-apa. Yining itu bersikap terlalu mencurigakan. Aku yakin pasti dia memiliki hubungan dengan kultivator yang memiliki kekuatan iblis itu, ucap salah satu di antara keduanya yang sangat yakin akan hal itu. Mendengar itu, rekannya mencoba menenangkannya, namun dia sama sekali tidak peduli karena dia sangat yakin Yining adalah Yiling yang sedang menyamar karena kedua nama mereka sangatlah mirip. Pada akhirnya, keduanya benar-benar sangat percaya bahwa Yining adalah Yiling. Dan dengan itu juga mereka tiba-tiba menjadi terkejut karena tanpa tahu bahwa sebenarnya Yinmei dan Shilling mengetahui tentang identitas Yiling. Mereka beranggapan bahwa saat ini keduanya sedang dalam bahaya, sehingga karena tak ada pilihan lain lagi, mereka berencana menyebarkan berita tentang Yiling yang ternyata ada di benua kuno ini dengan harapan semua orang akan langsung bergerak untuk menyelamatkan Shilling dan Yinmei. Sementara itu di sisi lain, perjalanan Yiling dan keduanya tak semulus yang telah diperkirakan karena entah mengapa, kemanapun mereka pergi dan bersembunyi, penduduk asli benua kuno selalu bisa menemukan keberadaan mereka. Jadi tak heran jika keadaan mereka sekarang terlihat sangat lusuh. Mencoba bertanya pada Pak Tua tentang keanehan itu, Pak Tua malahan bertanya balik. Bukannya menurutmu salah satu dari kawanmu itu mencurigakan? Sependapat dengan itu, mereka terus melanjutkan pembicaraan yang mana intinya, dari kesimpulan yang diambil oleh Pak Tua, menurutnya kemungkinan Yinme menjadi pengkhianat sangatlah kecil karena dia tidak mempunyai alasan itu. Apalagi Yiling adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya, sehingga yang pantas dicurigai adalah Shilling. Shilling benar-benar mencurigakan sejak awal. Dia selalu mempercayaimu dan dia juga pernah mengatakan kalau dia menemukan seseorang yang bisa membantumu, tetapi anehnya dia tak mau mengatakan siapa itu, ucap Pak Tua. Setelah menundingkan semua itu, pada akhirnya Yiling mengambil sebuah keputusan yang mana tiba-tiba dia mengatakan pada keduanya bahwa perjalanan mereka setelah ini akan sangat berbahaya sehingga mereka akan berpencar. Namun yang benar-benar membuat Shilling marah karena Yiling mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Yinme dengan alasan saat ini dia sedang terluka parah sehingga mereka akan berkumpul lagi di kota kuno di depan. Masih tak terima dengan keputusan itu, Shilling terus memprotesnya, akan tetapi Yiling sama sekali tidak peduli dan terus membujuknya. Di saat itulah tiba-tiba ada sekelompok 5 manusia banteng penduduk asli benua kuno ini yang berhasil menemukan mereka. Bahkan sang pemimpin segera menyuruh keempat bawahannya untuk langsung membunuh mereka.
Berbeda dengan Yinmei yang terlihat sedih karena tampaknya perintah dari masternya akan berakhir di sini. Di sisi lain, dengan sikap kepengecutannya seperti biasa, Yiling segera melarikan diri setelah melihat lawan yang berada di ranah Heavenly God tanpa memperdulikan Yinmei dan Xiling. Melihat Yinmei masih diam di tempat, Xiling mencoba mengajaknya. Namun pada akhirnya dia benar-benar pergi sendirian setelah Yinmei berkata, "Kamu pergi duluan saja, luka di tubuhku sangat parah, aku tidak bisa kabur." Melihat itu, ketiga bawahan langsung pergi untuk mengejar Yiling dan Xiling. Sementara sang pemimpin dan satu bawahannya segera turun untuk menangkap Yinmei yang sedang terluka parah. "Hei orang asing, kalau kau menyerahkan dirimu padaku sekarang, maka aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana kalau mulai sekarang kau menjadi milikku?" ucap sang pemimpin pada Yinmei. Namun dengan senyum di wajahnya, Yinmei yang bisa mengingat jelas tuannya dan tak mungkin mengkhianatinya hanya menjawab, "Jangan mimpi, kamu tidak pantas." Benar-benar marah, sang pemimpin segera menyuruh bawahannya yang langsung bergerak untuk membunuh Yinmei. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah serangan jatuh dari arah langit yang langsung membunuh orang yang ingin menyerang Yinmei. Adapun identitas sang penyerang tak lain adalah Gu Sangge. "Siapa yang mau kau bunuh tadi?" ucap Gu Sangge dengan tatapan dinginnya ketika dia melindungi Yinmei. Melihat itu, pastinya Yinmei benar-benar sangat senang sehingga dia segera memeluknya. Setelah itu, untuk sementara waktu, Gu Sangge benar-benar sibuk dengan Yinmei yang pastinya membuat pihak lawan sangat marah karena dia dicuekkan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gu Sangge terus merawat Yinmei sampai-sampai dia menggendongnya dengan gendongan putri. "Kau sudah banyak tersiksa kali ini, ayo pergi, aku akan menyembuhkan semua luka-lukamu," ucap Gu Sangge. Tak bisa menahan amarahnya lagi, sang pemimpin yaitu pria banteng segera mendekat untuk menghabisi Gu Sangge, mengira semua itu mudah dia lakukan hanya karena tingkat kultivasi Gu Sangge berada di ranah Kuashi God. Tentu saja Gu Sangge yang sebenarnya telah menekan tingkat kultivasinya segera mengeluarkan kekuatan aslinya yang menciptakan puluhan sosok iblis di belakangnya, yang mana hal itu hanya bisa membuat pria banteng sangat-sangat terkejut sebelum akhirnya dia habis dibantai oleh Gu Sangge. Beberapa jam kemudian, setelah menyembuhkan Yinmei, untuk sementara waktu Gu Sangge mulai merenung di depan gua. Dia sangat yakin dari apa yang telah diperkirakan setelah Xiling bertengkar dengan Yiling, dia pasti akan segera memberitahu hal tersebut pada semua orang, sehingga dia juga pasti akan membocorkan lokasi Yiling yang pastinya semua orang akan bersatu demi mengalahkan Yiling yang dianggap sebagai pengikut iblis. Dengan itu juga berita mengenai kuburan kuno semuanya benar-benar akan disalahkan pada Yiling. "Semuanya berjalan sesuai rencanaku, Yiling tidak akan bisa kabur lagi sekarang," ucap Gu Sangge dengan senyum di wajahnya. Merasa jauh lebih baik, Yinmei akhirnya keluar dari dalam gua. Dan entah metode apa yang digunakan oleh Gu Sangge untuk menyembuhkannya, akan tetapi saat ini penampilan Yinmei terlihat sangat senang meskipun penampilannya sedikit kacau saat dia berterima kasih pada masternya. Melihat kondisi Yinmei, Gu Sangge segera memberikan buah yang kemungkinan besar itu adalah buah immortal. Setelah menerima buah tersebut, Yinmei berniat melaporkan misinya yang telah berhasil memisahkan Yiling dan Xiling. Segera menghentikannya, Gu Sangge berkata bahwa dia sudah tahu sebelum akhirnya dia memberitahu Yinmei bahwa saat ini Yiling belum boleh mati. Terus melanjutkan pembicaraan, selain memberikan misi baru pada Yinmei, Gu Sangge berusaha menunjukkan sikap kepeduliannya yang pastinya hal itu benar-benar membuat Yinmei sangat-sangat senang sampai-sampai dia kembali memeluk tuannya.
Sementara itu di tempat lain, kedua bawahan Shilling benar-benar menceritakan pada semua orang tentang keberadaan Yiling. Dan tak butuh lama akhirnya Shilling tiba setelah dia berhasil melarikan diri dari kejaran monster banteng. Dengan segera bawahan Yinme bertanya di manakah keberadaan nona mereka, yang langsung dijawab bahwa kemungkinan besar Yinme sekarang sedang bersama dengan Yiling. Mendengar itu pastinya semua orang benar-benar terkejut karena ternyata apa yang dikatakan oleh dua bawahan Shilling memang benar. Namun satu hal yang pasti, Yilang Tian dan yang lainnya sangat yakin bahwa saat ini Yinme sedang disandra oleh Yiling. Terus melanjutkan pembicaraan, seperti yang telah Gus Sangga tebak, setelah mereka mulai membicarakan tentang tindakan penduduk asli benua kuno ini dan juga tentang hilangnya esensi kehidupan para mayat yang dikubur di kuburan immortal kuno, mereka semua sangat yakin bahwa Yiling lah pelakunya. Shilling, apa kau tahu tujuan perjalanan Yiling? Kalau kita mengetahui kemana dia bergerak, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menangkapnya, tanya Yilang Tian. Menanggapi itu, Shilling lantas mengatakan bahwa sebelumnya Yiling pernah menyuruhnya untuk menemuinya di sebuah kota kecil. Namun sayangnya mengenai apa yang sedang dia lakukan, Shilling sama sekali tidak tahu. Dari semua kesimpulan itu, semua orang mulai menafsirkan pendapat mereka masing-masing tentang apa yang akan dilakukan oleh Yiling. Karena sama sekali tidak bisa menemukan solusinya, pada akhirnya mereka hanya bisa berharap bahwa Gus Sangga ada di tempat itu juga, yang membuat Yi Liuli benar-benar sangat setuju. Sedang asyik membicarakan itu semua, akhirnya orang yang mereka harapkan benar-benar datang, yang mana pastinya kedatangan Gus Sangga disambut baik oleh mereka. Aku dengar kalian punya berita mengenai si penerus kekuatan iblis itu. Apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Gus Sangga dengan senyum di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak mengetahui masalah tersebut. Singkat cerita, setelah mendengar keseluruhan ceritanya dan ditanya apa yang harus mereka lakukan, dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Gus Sangga lantas berkata bahwa sebagai ahli waris dari Istana Immortal, dia tidak akan tinggal diam. Mendengar itu pastinya semua orang menjadi lebih bersemangat dan menunjuk Gus Sangga agar mau menjadi pemimpinnya. Namun karena saat ini Gus Sangga sedang berada di mode bijaknya, secara harus dia berusaha menolaknya karena pasti ada orang yang lebih sesuai dibandingkan dirinya. Akan tetapi semua orang yang benar-benar telah terjerat pada tipu daya Gus Sangga berusaha membujuknya agar mau melakukannya, tak terkecuali Yilang Tian yang sampai memohon. Benar-benar sesuai dengan apa yang dia harapkan, Gus Sangga hanya bisa tersenyum senang sebelum akhirnya dia menerimanya, yang mana hal itu pastinya benar-benar membuat semua orang sangat senang dan menambah rasa kekaguman mereka. Melihat itu semua, Shilling kali ini benar-benar sangat kagum karena menurutnya karakter Gus Sangga masih sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Bahkan setelah Yinme dan Yiling menyebarkan rumor buruk, itu masih belum bisa menodai reputasinya. Melanjutkan pembicaraan, Yilang Tian berkata bahwa meskipun dia sedikit tidak yakin tentang Yiling yang sedang diburu oleh klan Immortal kuno, akan tetapi sudah pasti kalau Yiling menyembunyikan sesuatu sebagai pewaris seni demonik. Tujuan Yiling mungkin pemuda tertinggi dari ras ini, atau dia mungkin mencari makam leluhurnya untuk melahap kekuatan mereka, tambah Yilang Tian. Tak sepenuhnya setuju dengan pendapat itu, Shilling lantas mengatakan bahwa sejak awal Yiling tetap ada di grup dan tidak pernah berpisah. Bukannya mendapatkan respon baik, dia kembali dikritik oleh Peng Fei yang bertanya apakah dirinya masih mencoba melindungi Yiling.
Tak tahu harus menjawab apa, Shilling hanya bisa terdiam. Di sisi lain, dengan sikap seolah-olah dia sedang berpikir keras, Gusangga mulai mengatakan beberapa pemikirannya yang mana intinya kemungkinan besar tingkat kultivasi Yiling saat ini telah jauh melampaui mereka, dan untuk operasinya besok mereka akan mulai mencari lokasi Yiling di sekitar makam kuno. Jika kalian bertemu dengan anggota klan Immortal kuno, cobalah untuk beralasan dengan mereka, tambah Gusangga sebelum akhirnya semua orang mulai pergi kecuali Shilling. Bersikap seolah-olah dirinya masih berada di pihak yang sama, Gusangga mencoba menasihati Shilling agar sebaiknya tidak bertindak secara gegabah, karena bagaimanapun juga di mata publik sekarang Yiling dianggap sebagai pewaris dari demonic art, sehingga tidak peduli seberapa besar mereka menyangkalnya, hasilnya akan sia-sia. Secara perlahan, semua kata-kata yang dikatakan oleh Gusangga berhasil mempengaruhi sikap dan perasaan Shilling, sehingga dia mulai terbuka dan lebih akrab dengannya. Sementara itu di tempat lain, para tetua dari daratan Immortal kuno saat ini mereka sedang berkumpul membicarakan sesuatu. Tetua klan Ancient Immortal atau Naga benar-benar sangat marah pada Gusangga yang tak hanya membunuh orang kebanggaannya yaitu Long Ten, tetapi dia juga sampai membantai adik klannya. Menggunakan True Dragon Order, panggil semua murid generasi muda dari semua klan. Kumpulkan dan kita akan memulai perang melawan Gusangga. Aku ingin dia mengerti kalau benua ini bukanlah tempat di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, teriak tetua. Berpindah ke wilayah Gunung Baiheng. Melihat kekacauan yang sedang terjadi, Yu Mingkong hanya bisa tersenyum karena saat ini seluruh orang di dunia benar-benar sedang berdansa di telapak tangan Gusangga. Namun karena semua kekacauan itu sampai sejauh ini rencananya juga berjalan dengan lancar. Bahkan saat ini dia telah menemukan gerbang Immortal. Namun karena dia sendiri benar-benar sulit membukanya, Yu Mingkong hanya bisa bertanya-tanya, haruskah aku memberitahunya juga tentang gerbang Immortal? Mendengar berita tentang Gusangga yang telah memimpin semua orang untuk memburunya, Yiling benar-benar sangat marah. Namun dengan itu juga dia menjadi sangat yakin bahwa selama ini Shilling benar-benar telah mengkhianati dirinya dan bersekongkol dengan Gusangga. Bersikap layaknya wanita baik, Yinme mencoba menenangkan Yiling dengan mengatakan bahwa mungkin ada sebuah kesalahpahaman. Namun tentunya Yiling yang benar-benar sangat kesal tak begitu saja menyetujuinya. Mencoba mengakhiri ketegangan di antara mereka, dengan senyum di wajahnya Yinme mencoba berterima kasih pada Yiling serta Shilling yang tak ada di sini karena sebelumnya mereka telah menarik rombongan manusia banteng sehingga dirinya bisa selamat. Benar-benar telah tertipu dengan akting Yinme, Yiling hanya bisa tersipu malu dan bersamaan dengan itu juga akhirnya segel pintu masuk menuju tempat harta Kaisar kuno surgawi telah terbuka. Masih banyak formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno surgawi. Meskipun orang itu berada di ranah Heavenly God, jika mereka masuk dengan sembarangan mereka akan mati. Kau harus berhati-hati, ikuti petunjuk untuk menemukan jalan, ucap Pak Tua menasehati Yiling. Singkat cerita, setelah menyuruh Yinme untuk selalu dekat dengan dirinya, mereka berdua segera masuk yang ternyata pintu masuknya berada di sebuah sumur tua. Namun satu hal yang pasti, sebelum benar-benar masuk, dengan sengaja Yinme meninggalkan sebuah jejak dan dia juga segera mengirimkan sebuah pesan pada masternya. Menerima laporan dari Yinme, Gusangga segera mengambil sebuah tindakan sehingga dia segera menyuruh bawahannya untuk menyebarkan berita jika pewaris demonik telah muncul di reruntuhan 40.000 mil ke timur. Minta semua orang untuk berkumpul sekaligus dan mulai perang. Perburuan pewaris seni demonik dimulai, tambah Gusangga dengan senyum indah di wajahnya.
Begitu anak buah Gusangga melaksanakan perintah tuannya, dalam sekejap mata berita tentang keberadaan Yiling langsung tersebar ke semua orang. Mendengar itu, Shiling segera menyuruh dua bawahannya atau lebih tepatnya rekannya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka menuju ke tempat di mana Yiling berada. Tahu tentang hubungan Shiling dan Yiling, salah satu rekan Shiling mencoba menasehati dirinya. Akan tetapi, Shiling yang sudah tahu maksudnya hanya mengatakan bahwa dia akan meninggalkan semua urusannya dengan Yiling. Tanpa disangka, ternyata para kultivator yang mulai berkumpul menarik perhatian kelompok dari klan Black Sky Eagle yang dipimpin langsung oleh kakak perempuan Himing. Mereka yang tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi hanya bisa penasaran dan pada akhirnya mulai menebak-nebak apakah mungkin alasan semua orang berkumpul di tempat yang sama karena ada harta karun immortal yang akan muncul. Jangan urusi mereka, klan naga telah mengeluarkan True Dragon Order. Semua generasi muda dari semua klan harus bergabung untuk membunuh Gusangga. Sekarang itulah prioritas utama kita, ucap kakak Himing karena dia merasa inilah kesempatan baginya untuk bersinar karena Long Ten yang katanya sangat berbakat telah mati. Melihat penampilan kakaknya, Himing hanya bisa tersenyum senang karena semua tindakan yang akan dilakukan oleh kakaknya pada akhirnya akan membuat dirinya bertambah kuat dan kemungkinan besar dia juga akan mendapatkan hak sebagai pewaris dari klan Black Sky Eagle. Kembali lagi ke Yiling dan Yinmei. Setelah masuk, mereka tiba di sebuah ruangan yang katanya itu merupakan dimensi lain. Dengan penuh percaya diri, dia yang benar-benar sudah mempercayai Yinmei bahkan sampai mengaku bahwa dirinya adalah pewaris asli dari Kaisar Kuno Surgawi. Rumor yang tersebar di luar adalah aku pewaris Demonic Art, namun itu hanya akal-akalan si bajingan Gusangga. Cepat atau lambat aku pasti akan membongkar kedoknya dan menunjukkan pada dunia siapa dia sebenarnya, ucap Yiling. Setelah itu mereka terus melanjutkan perjalanan di saat Yiling terus mengoceh karena dia sangat yakin bisa mendapatkan warisan dari Kaisar Kuno Surgawi yang membuatnya tak terkalahkan. Sebisa mungkin Yinmei terus menanggapi semua ocehan Yiling, namun tentunya dengan ekspresi datarnya sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan. Di antara magma itu ada monster dengan atribut api, jadi waspadalah, ucap Pak Tua memperingati Yiling. Di luar, Gusangga yang akhirnya sampai di dekat sumur bisa menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Yinmei. Karena menurut perhitungannya tampaknya semua orang akan membutuhkan waktu untuk sampai di tempat ini, Gusangga hanya bisa tersenyum senang karena jeda waktu itu sudah cukup baginya untuk membunuh Yiling dengan Yinmei yang akan menjadi saksinya.